Karena heboh banget film Vina, ya, gue jadi ingin ngebahas dan memberikan clue kepada netizen. Ya, kalian harus cari ataupun harus menemukan siapa pembunuh sebenarnya. Bukan seperti opini yang digiring, yang tentang Egy. Jadi kemarin gue nonton scene pemukulannya di film Vina, ya. Di situ Vina ini pergi dengan Kang Zaki. Jadi sama sekali tidak ada cerita Rizky atau Eki di sana, ya. Padahal terjadinya pembunuhan tersebut Vina bersama Eki atau Rizky Rudiana. Gue ngebuka berita asli Jumat 2 September 2016. Judulnya, Ngeri, geng motor di Cirebon bunuh anak polisi dan perkosa pacar korban. Di detik ini ditulis korban Rizky Rudiana atau RR merupakan putra dari Aibtu Rudiana, anggota Satres Narkoba Polres Cirebon Kota. Seperti itu, ya. Jadi di tahun 2022 Bapak Aibtu Rudiana ini menjadi Kapolsek di Cirebon. Nggak tahu sekarang masih sebagai Kapolsek atau tidak, tapi seharusnya ini kan mendapat penanganan yang khusus karena ini melibatkan anak polisi. 3 lainnya disebutkan dalam film tersebut adalah anak polisi juga diduga, ada anak DPR. Jadi kalau gue begini, kunci dari peristiwa ini adalah Bapak Aibtu Rudiana, bapaknya Eki, ya. Nah, selama ini kita tidak pernah mendengar statement dari keluarganya Eki. Apakah benar pelaku yang 3 ini anak polisi, yang pastinya mungkin jabatannya lebih tinggi daripada Aibtu ini, atau kalau misalnya ada oknum dari anak DPR, berarti yang harus diusut itu DPR RI 2014 Cirebon, mungkin seperti itu. Kasus pembunuhan Vina di Cirebon 8 tahun lalu 2016. Dari 11 pelaku, 8 telah divonis pengadilan dan 3 menghilang atau DPO. Katanya yang menghilang itu salah satu adalah otak dari pelaku pembunuhan yang karena cintanya ditolak oleh almarhum. Bapak Kapolda Jawa Barat, jutaan rakyat Indonesia memohon dan meminta tim Hotman 911 juga agar membantu terungkapnya kasus ini. Mohon Bapak Kapolda Jawa Barat memulai penyidikan lagi, mulai dari keluarga si 3 pelaku ini. Pasti ada foto-fotonya, pasti ada jejak digital. Kemudian juga 8 orang yang ditahan, pasti mereka tahu detail tentang si pelaku ini. Oke? Tim Hotman 911 akan terus membantu para pengais keadilan. Apalagi nanti setelah klien saya Bapak Prabowo menjadi presiden, Hotman sudah berjanji akan terus memberikan bantuan keadilan kepada pengais keadilan. Dan sebagaimana saya sudah ngomong berkali-kali, Hotman tidak tertarik menjadi birokrat. Saya mau bebas dan sangat memohon nanti bantuan dari Bapak Prabowo agar benar-benar tim Hotman 911 benar-benar efektif. Ya, salam untuk klien saya Bapak Prabowo, calon presiden yang sudah terpilih. Semenjak diangkat ke layar lebar dengan judul film Vina sebelum 7 hari, kasus Vina kembali ramai diperbincangkan. Tragedi pilu yang terjadi 8 tahun lalu tersebut ternyata masih menyisakan misteri. Kasus Vina sendiri merupakan pembunuhan yang dilakukan oleh sekelompok geng motor. Diceritakan saat itu Vina yang masih berusia 16 tahun bersama dengan kekasihnya Rizky alias Eki dan temannya mengendarai sepeda motor pada tanggal 27 Agustus 2016 pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Peristiwa tersebut yang terjadi di Cirebon telah mengguncang masyarakat lokal dan menarik perhatian media nasional. Kasus ini membuka tabir gelap di balik kehidupan sehari-hari yang tampak tenang dan damai. Kejadian tragis ini terjadi di mana Vina dan Eki ditemukan tewas dengan luka-luka serius di tubuh mereka. Kala itu Vina yang berboncengan dengan kekasihnya lewat di Jalan Perjuangan depan SMPN 11 Kota Cirebon. Lalu rombongan korban dilempari batu oleh para pelaku. Tak hanya itu, pelaku juga mengejar korban dan teman-temannya. Saat proses pengejaran, para pelaku mempersenjatai diri dengan bambu lalu memepet kendaraan korban, membuat korban menjadi kehilangan keseimbangan dan terjatuh di jembatan Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Sedangkan rekan korban yang lain berhasil melarikan diri. Setelah dipepet, korban dipukul pakai bambu hingga jatuh di flyover Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Sementara rekan korban yang lainnya itu kabur, kata Kombes Pol Yusri Yunus yang kala itu menjabat sebagai Kabid Humas Polda Jabar.
Melihat korban terjatuh, para pelaku membawa Vina dan Rizky di sebuah tempat sepi yang ada di depan SMPN 11 Kota Cirebon. Di tempat tersebut, pelaku melakukan penganiayaan kepada korban, bahkan para pelaku juga melakukan pemerkosaan kepada Vina. Setelah menghabisi nyawa keduanya, pelaku melakukan alibi dengan membawa keduanya ke jembatan Kepompongan agar terlihat sebagai korban kecelakaan. Untuk memperjelas, Detik Jabar mencoba mendatangi kembali TKP yang menjadi saksi bisu kekejaman geng motor tersebut. Kejadian bermula di SMPN 11 Kota Cirebon yang terletak di Jalan Perjuangan, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Terlihat sebuah bangunan sekolah dengan papan nama bagian depan yang sudah terhapus, serta tulisan nama sekolah di gapura pintu masuk yang sudah pudar. Di bagian depan berjejer beberapa pedagang dan ruko yang menjual berbagai macam kebutuhan pokok hingga warung nasi. Namun tepat di depan juga terdapat salah satu ruko kosong dengan gerbang yang berkarat bertuliskan disewakan. Diduga para pelaku melempari Vina di tempat-tempat tersebut lalu mengejarnya sampai jembatan Kepompongan. Jarak antara SMPN 11 Kota Cirebon dengan jembatan sekitar 1,2 km. Dengan estimasi jarak tempuh membutuhkan waktu sekitar 3 menit. Sebelum menuju arah jembatan, terdapat lampu merah yang jaraknya tidak jauh dari SMPN 11 Kota Cirebon. Sepanjang jalan tersebut, para pelaku mengejar motor korban. Sambil menggunakan senjata bambu, pelaku mengejar korban sampai di jembatan Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Jembatan Kepompongan memiliki 2 lajur jalan. Di sekitarnya terlihat banyak patok kayu, penanda kilometer dan rumput liar, serta pembatas jalan yang terbuat dari jaring-jaring besi. Disinilah yang menjadi tempat pelaku berhasil menjatuhkan korban. Ketika sudah jatuh, pelaku membawa korban ke depan SMPN 11 Kota Cirebon. Salah satu warga lokal, Siti, menyebutkan pelaku membawa korban di depan SMPN 11 Kota Cirebon, tepatnya di bagian belakang ruko yang notabene memang sangat sepi, apalagi ketika malam hari. Di sini jam 5 atau maghrib juga udah sepi. Kalau kata orang sini mah dianiayanya di belakang, sambil menunjukkan lokasi yang jaraknya tidak jauh dari SMPN 11 Kota Cirebon. Tutur Siti, warga setempat saat ditemui Detik Jabar pada Rabu 14 Mei 2024. Tempat yang menjadi penganiayaan terjadi sekarang terlihat banyak ditumbuhi rumput liar berwarna hijau, pepohonan dan besi tua. Untuk menuju lokasi dari depan SMPN 11 Kota Cirebon, hanya perlu 30 langkah kaki untuk sampai lokasi. Setelah menganiaya sampai tewas, untuk menutupi perilaku jahatnya, pelaku kembali membawa kedua korban dan meletakkannya di aspal jembatan Kepompongan agar terlihat seperti korban kecelakaan. Atas kasus ini, polisi menetapkan 8 orang tersangka. Dengan rincian hukum, 7 orang pelaku dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, yakni Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Hadi Saputra, Jaya, Eka Sandi, Sudirman dan Supriyanto. Dan satu lainnya yaitu Saka Tatal dijatuhi 8 tahun penjara. Untuk pelaku yang masih DPO ada 3 orang, yakni Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Marliana, kakak korban, berharap lewat film ini ketiga pelaku yang masih buron dapat segera ditangkap. Harapannya kasus bisa dibuka kembali sebelum ada film ini. Vina sebelum 7 hari, memang harapan keluarga sih yang 3 pelaku ini gimana, kata Marliana.